Kembali lagi bersama saya SGK, video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Oke. Sebelum menonton tenangkan hati, matikan kompor, dan gaskeun hahaha. Adegan ini dimulai dari sebuah cuplikan pada tahun 1929, terdapat suatu daerah yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan banyak pembunuhan. Pada saat itu ada seorang ayah bernama Jeffrey, mempunyai dua anak yang bernama Victoria dan Lily, yang masih balita. Jeffrey ini berniat untuk membawa kabur kedua anaknya itu, lalu pergi menaiki mobil dengan kecepatan tinggi. Karena medan yang sangat licin, mobil itu akhirnya tergelincir, masuk ke jurang dan menabrak sebuah pohon. Dan suasana rumah Jeffrey kini disegel oleh polisi, karena kasus pembunuhan kepada istri, dan penculikan terhadap Victoria dan Lily. Di saat itu juga datanglah seorang pria yang bernama Lucas. Dia saudaranya Jeffrey yang ingin bertemu dengan keponakannya Victoria dan Lily. Dan kembali lagi ke Jeffrey dan kedua putrinya, mereka masih selamat dari kecelakaan itu. Sambil menelusuri hutan mereka menemukan sebuah rumah tua yang dihuni oleh makhluk halus. Mereka masuk untuk berteduh, karena saat itu sedang musim salju. Tapi Jeffrey ini mempunyai rencana yang buruk terhadap Victoria dan Lily. Ia berniat untuk membunuh Victoria putri sulungnya, tapi Jeffrey terbunuh duluan oleh makhluk penghuni rumah tua itu. Kini Victoria dan Lily hidup tanpa seorang ayah dan mereka dialih asuh oleh makhluk tersebut. Film pun baru dimulai. 5 tahun kemudian, diawali dari seorang pria tua yang bernama Burnsy. Ia mempunyai pekerjaan sebagai pencari orang hilang, sesuai dengan pesanan klien. Klien terakhirnya adalah seorang pria yang ingin mencari abang dan kakak iparnya yang menghilang. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua dan terlibat kecelakaan. Tidak jauh dari mobil rusak itu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Dinding di bagian dalam rumah itu penuh dengan lukisan ceroboh anak-anak dan banyak sampah. Mereka juga menemukan dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Mereka lalu memutuskan untuk menelepon klien mereka, Lucas dan istrinya Annabelle, untuk menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari abangnya, Victoria dan Lily DeSange. Mereka diserahkan dalam perawatan Dr. Gral, seorang psikolog yang menilai psikologis anak-anak itu. Lucas berusaha mendekati mereka. Pertama adalah yang sulung, Victoria. Lucas membawakan kacamata miliknya yang dipakainya dulu. Victoria lalu memanggil Lucas, "Ayah," lalu memeluknya. Dia tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya. Tapi Lily sama sekali tidak mau mendekat, dia memilih sembunyi di bawah tempat tidur. Dr. Gral mengatakan, kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah, sehingga mereka memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga, mereka memanggilnya Mama. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka, karena gajinya tidak mencukupi. Annabelle hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen sempit berkamar satu. Satu lagi yang ingin mengasuh mereka adalah Jean Podosclos alias adik Jeffrey, yang ingin membawa mereka ke luar negeri. Dr. Gral masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, sehingga dia membantu agar Lucas dan Annabelle tinggal di sebuah rumah yang besar, sehingga bisa memelihara kedua keponakannya itu, dengan syarat mereka harus menerima kunjungannya setiap kali dia ingin datang memeriksa mereka. Lucas dan Annabelle juga harus merahasiakan lokasi rumah itu dari siapapun. Mereka setuju. Victoria bisa beradaptasi dengan rumah barunya, tapi Lily selalu bersembunyi di balik punggungnya,
dan lebih sering berjalan dengan tangan dan kaki, seperti hewan berkaki empat. Kesukaannya adalah bersembunyi di dalam kardus yang besar. Ketika makan malam, ia lebih memilih duduk di lantai, biarpun yang lainnya duduk di meja. Dia bahkan tidur di kolong tempat tidur, meskipun ada tempat tidur yang besar untuknya. Dalam penelitiannya, Dr. Gerald mendengar Victoria sering menyebut nama Edith Brennan. Yang ternyata, adalah pasien rumah sakit jiwa yang berhasil melarikan diri, dan terjun ke laut sambil membawa bayinya yang baru lahir. Di rumah, Annabelle sering melihat keanehan-keanehan. Lily sering tertawa seperti sedang bermain, tapi begitu dilihat, Lily terdiam. Lucas membujuk Annabelle yang merasa tidak nyaman agar bersabar. Pada suatu malam, Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah, dan Lucas memutuskan untuk melihat-lihat ke sekeliling, sementara Annabelle menjaga anak-anak. Lucas melihat seekor kupu-kupu hitam, menempel di dinding dan membuat lubang gelap. Lucas memperhatikan dari dekat dan tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkannya. Lucas terjatuh dari tangga dan koma. Sehingga Annabelle harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia berusaha, meskipun ia tidak terbiasa dengan anak-anak. Ketika tidur, dia bermimpi melihat pintu lemari di kamar anak-anak, seperti ada sesuatu di dalam dan mengeluarkan suara yang aneh. Dr. Gerald menemukan sebuah boneka kayu menyeramkan di kamar mereka, ketika dia berkunjung ke rumah itu. Victoria mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama, tapi dia tidak mengatakan siapa itu Mama. Pada saat Annabelle membuat makan malam, Lily tampaknya selalu tertawa sendiri dengan sosok yang tidak terlihat Annabelle. Sesudah mengantarkan anak-anak ke kamar, Annabelle masuk ke kamarnya sendiri dan tidur. Mendadak pintu lemari di kamar anak-anak terbuka dan Lily terbangun. Ia membangunkan Victoria dan mengatakan kalau Mama datang. Dari saluran udara di kamarnya, Annabelle mendengarkan senandung yang aneh, sehingga memutuskan untuk mengecek ke kamar mereka. Dia menemukan Victoria dan Lily sedang bermain dan hebohnya di kamar. Annabelle melihat pintu lemari setengah terbuka dan mendekatinya tapi Victoria melarangnya. Sehingga Annabelle memutuskan untuk menutup saja pintu lemari itu dan tidak memeriksa isinya. Ia lalu menyuruh mereka untuk tidur. Annabelle lalu menceritakan hal itu pada dokter. Dan mengatakan kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak itu. Dia yakin itu seorang wanita dan dia bersenandung. Tapi Dr. Gerald menyatakan kalau kemungkinan besar Victoria lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda yaitu memposisikan dirinya sebagai Mama. Dr. Gerald lalu menemui petugas catatan sipil setempat untuk mencari tahu lebih jauh tentang Edith Brennan ini. Dia mendapatkan kotak yang berisikan dokumen dan benda peninggalan Edith. Sementara di rumah, Annabelle semakin sering dihantui dan mulai merasa ketakutan karena Lucas belum juga sadar dari koma. Di rumah sakit, terjadi hal yang aneh. Lucas yang koma mendapat penglihatan arwah Jeffrey, abangnya, yang menyuruhnya menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lucas tersadar dari koma. Annabelle dan anak-anak mengunjunginya di rumah sakit. Victoria bisa berinteraksi dengan baik, sementara Lily memilih sembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupunya yang bertebaran. Suatu hari, Annabelle memergoki Victoria sedang menangis sendirian di kamar mandi. Annabelle bertanya ada apa,
Tapi Victoria hanya mengatakan kalau dia tak ingin Annabelle terluka. Dia berniat mengelus kepalanya tapi Victoria menepis dan melarangnya melakukan itu, karena Mama sudah merasa cemburu. Keesokan harinya, Jin mengunjungi rumah mereka karena Annabelle lupa kalau hari itu adalah hari kunjungannya. Tapi Annabelle berdebat dengannya dan ia diusir dari rumah. Jin menelepon dinas sosial dan melaporkan kalau keponakannya sedang disiksa dan ia akan mencari bukti. Ini untuk merebut hak asuh dari Lucas. Pada hari lain terapi Victoria dengan Dr. Geralt, ia menanyai lebih jauh tentang sosok Mama ini. Tentang pondok di tepi danau, di mana dia tinggal, apakah dia mengikuti mereka ke rumah yang baru. Victoria menjerit lalu Dr. Geralt melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabelle yang kebingungan. Tapi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, ke rumah sakit jiwa tempat terakhir Edith Brennan dirawat. Edith Brennan ini adalah nama dari hantu tersebut. Sebelum jadi hantu, ia dirawat di rumah sakit Chieftain Forge. Di rumahnya, Annabelle mengalami penglihatan. Dia berada di tubuh seorang wanita, yang merebut bayi dari tangan seorang biarawati lalu melarikan diri. Ia terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabelle tersadar begitu dia tercebur ke air, dan melihat Victoria berdiri di pintu kamarnya, sambil memandang ke bawah ranjang. Annabelle menanyakan ada apa di bawah tapi Victoria tidak mau menjawab. Ada sosok mengerikan yang menggelayut di bawah ranjangnya dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya. Annabelle menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Malam itu, Mama datang dan mengajak Lily pergi. Lily mengajak Victoria, tapi ia memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara Dr. Geralt sudah sampai di Clifton Forge malam itu dan harus berhadapan langsung dengan arwah Edith yang gila dan akhirnya tewas di rumah itu, tapi ada yang mengetahui. Annabelle bangun pagi harinya tanpa menyadari ada memar besar di tengkuknya. Dia mengecek kamar anak-anak dan menyadari kalau Lily menghilang. Dia melihat Lily tidur di halaman dalam keadaan kedinginan. Dia membawanya ke dalam rumah dan berusaha memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk, tapi Annabelle tetap memaksa. Sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabelle senang karena ia akhirnya mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Hari itu juga Annabelle memaku jendela di kamar anak-anak agar mereka tidak bisa keluar dari jendela. Hari itu, Annabelle melihat bayangan gelap di kamar anak-anak. Awalnya dia mengira itu Lily. Akhirnya dia menyadari kalau Victoria dan Lily berada di dapur, menunggunya sarapan. Dia menyelidiki ke dalam lemari, tapi tidak menemukan apa-apa. Victoria datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari Mama. Annabelle menanyakan tentang Mama ini pada Victoria tapi dia juga tidak mau bicara. Ia menghubungi ponsel Dr. Geralt tapi selalu terhubung ke voicemail. Tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Geralt yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu dan menemukan foto Edith Brennan di dalam. Dia memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Dr. Geralt. Ketika sekretarisnya lengah, Annabelle mencuri box berisi semua file Victoria dan Lily. Di rumah dia membongkar box itu dan menemukan makalah Dr. Geralt yang berisikan tentang pengalaman mereka berempat. Dia juga mendengar rekaman terapi Victoria, yang menyatakan kalau Edith terjun ke danau dan tewas, tapi bayinya selamat karena tersangkut akar pohon.
Annabelle menangis karena merasa sedih. Victoria dan Lily mendatanginya. Victoria bahkan memeluk sambil mengucapkan selamat malam. Lily protes dan mengatakan jangan. Malam itu Victoria terbangun dan melihat pintu lemari pakaian terbuka lebar. Mama tidak ada di dalam. Ia keluar dari kamar, diikuti oleh Lily. Dia melihat Annabelle masih duduk memeriksa berkas. Mereka juga melihat arwah Mama yang marah dan mengejar mereka. Mereka berusaha lari dan disusul oleh Mama. Annabelle terjatuh dan Mama hampir membunuhnya. Victoria mengalihkan perhatiannya dari Annabelle yang pingsan. Pada waktu itu, Jin masuk ke rumah itu diam-diam, berniat untuk mencari bukti yang bisa digunakan untuk menghancurkan Lukas. Tapi malangnya dia malah harus berhadapan langsung dengan Mama yang sedan marah. Victoria menyusulnya ke bawah dan menemukan bibi Jin yang berwajah Mama. Ia menjerit. Annabelle tersadar dari pingsan lalu mencari Victoria dan Lily yang menghilang. Mereka tidak ada di rumah. Dia tahu kemana Mama akan membawa anak-anak itu. Dia langsung menuju Clifton Forge, sambil membawa sisa tulang belulang Edith. Dia berpapasan dengan Lukas yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dari rumah sakit, Lukas yang sudah sembuh langsung menuju ke Clifton Forge, sesuai penglihatan yang dialaminya tentang abangnya di hari dia sadar dari koma. Di rumah itu mereka menemukan mayat Jin lalu menyadari kalau anak-anak ada di atas tebing tempat Edith dulu bunuh diri. Edith berniat membawa mereka ke dasar danau. Lily datang pertama kali ke arah Mama tapi ditahan oleh Lukas. Edith yang marah sudah akan membunuh Lukas, ketika Victoria menunjukkan tulang belulang anaknya yang tersimpan di dalam kardus. Edith mengambilnya dari tangan Annabelle lalu bersenandung sambil memeluknya. Tapi dia tersadar ketika Lily memanggilnya dan mencampakkan tulang belulang itu ke danau sambil kembali mengejar Victoria dan Lily. Dia melukai Lukas dan Annabelle. Lukas pingsan tapi Annabelle tidak mau menyerah dan membujuk agar Victoria tinggal. Dia tidak menyerah meskipun Edith berulang kali menahan kepalanya. Akhirnya Edith menyerah dan meninggalkan Victoria. Lily diselubungi sulur-sulur dan mereka berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Annabelle memeluk Victoria dan Lukas siuman. Dan akhirnya, film pun selesai. Dadah, semoga terhibur ya.